Resep pertama, tumis terong ungu. Untuk bumbu halusnya, masukkan bawang merah 7 siung ke dalam blender. Lalu bawang putih 3 siung. Kemudian masukkan cabai merah keriting 5 buah yang sudah direbus. Nah, di sini supaya lebih mudah di blender saya potong-potong terlebih dahulu ya untuk cabenya. Nah, masukkan juga cabai merah gede 3 buah yang sudah direbus. Seperti sebelumnya, saya potong-potong terlebih dahulu cabenya. Di sini direbus supaya warna cabenya bagus ya. Kemudian terakhir masukkan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng sebelum di blender. Dan kalau sudah lalu di blender ya. Di sini di blender bumbunya itu tidak perlu sampai halus. Jadi sampai setengah kasar saja. Jadi masih bisa terlihat tekstur cabenya. Nah, ini hasilnya ya, setengah kasar untuk cabenya. Kalau sudah seperti ini lalu sisihkan. Langkah berikutnya panaskan minyak. Dan kalau sudah panas lalu masukkan terong ungu yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Di sini minyak harus panas ya. Jadi pada saat digoreng warna terongnya akan tetap warnanya ungu cerah. Goreng terongnya itu hingga kuning kecoklatan. Dan kalau sudah seperti ini, lalu diangkat dan ditiriskan. Langkah selanjutnya, panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bawang putih iris 2 siung dan bawang merah iris 3 siung. Jadi selain saya kasih bumbu halus, saya juga masukkan bumbu iris ya, jadi lebih wangi. Di sini tumis hingga 2 bawang itu harum, kemudian masukkan bumbu halusnya. Tumis sebentar bumbu halusnya. Lalu masukkan bumbu aromatik, lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek, daun salam 1 lembar, dan daun jeruk 2 lembar. Kemudian tumis kembali hingga bumbunya itu matang dan tanak. Bumbunya harus matang dan tanak ya supaya tidak bau langu. Jadi benar-benar harus matang. Nah, di sini kalau masih ada sisa bumbu halus bisa masukkan dengan sedikit air ya. Kemudian tumis kembali. Dan untuk seasoningnya di sini tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada dan gula pasir secukupnya. Kalau sudah lalu diaduk rata ya. Kalau sudah diaduk rata, berikutnya masukkan terong yang sudah digoreng sebelumnya. Nah, lalu diaduk ya hingga bumbunya itu meresap ke terong. Nah, di sini sambil diaduk dites rasa juga. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak? Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, dan juga sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat, dan sajikan. Resep kedua, sambal goreng buncis tempe dan udang. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung yang semuanya sudah diiris, dan 1 sendok makan ebi yang sudah dicincang halus. Lalu tumis semuanya hingga harum. Kalau sudah harum, lalu masukkan udang basah secukupnya. Lalu tumis sebentar udangnya. Kemudian masukkan 2 lembar daun salam dan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek. Tumis kembali ya hingga udangnya itu berubah warna. Kalau udangnya sudah berubah warna, lalu masukkan cabai merah giling sebanyak 1 sendok makan. Lalu tumis kembali ya hingga cabenya itu matang. Nah, di sini kalau misalnya mau yang lebih pedas, tambahkan lagi ya untuk cabai merah gilingnya. Jadi disesuaikan dengan selera. Nah, kalau sudah lalu masukkan air matang panas secukupnya. Nah, ini juga sesuai selera ya. Kalau kuahnya mau lebih banyak bisa ditambahkan lagi untuk airnya, dan kalau misalnya mau kuahnya tidak mau terlalu banyak pun disesuaikan juga dengan selera. Nah, aduk dan biarkan hingga kuahnya itu mendidih. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan tempe yang sudah dipotong dadu seperti ini.
Aduk sebentar ya tempenya. Berikutnya untuk seasoningnya, masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan gula pasir secukupnya. Aduk kembali dan di sini masak ya hingga tempenya itu setengah matang. Kalau tempenya sudah setengah matang, lalu masukkan buncis yang sudah dipotong serong seperti ini. Aduk rata dan dimasak hingga buncisnya itu agak layu. Kalau tempe sudah matang, buncis pun sudah agak layu, lalu masukkan 1 bungkus santan instan ya, ukuran 65 ml. Kemudian diaduk supaya santannya itu tidak pecah. Nah, di sini sambil diaduk juga dites rasa ya. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak untuk kuahnya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, dan juga buncis dan tempenya juga sudah matang, kemudian masukkan ya cabai rawit merah. Nah, ini opsional saja ya. Boleh masukkan cabai rawit merah, boleh tidak. Nah, di sini aduk sampai cabainya itu agak layu. Dan kalau sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep ketiga, tumis ati ampla cabai hijau. Pertama, rebus air, lalu masukkan ya ati ampla yang sudah dicuci bersih. Di sini saya memakai 7 pasang ati ampla ya. Lalu rebus selama 5 menit hingga darah dan lemak kotorannya keluar. Nah, ini sudah keluar ya kotoran, lemak dan darahnya. Kalau sudah seperti ini, lalu matikan kompor dan tiriskan ati ampla, kemudian dicuci bersih. Berikutnya, potong ati ampla dengan ukuran sedang. Kalau sudah kepotong semua, lalu ati ampla sudah siap ya untuk dimasak. Berikutnya panaskan minyak, lalu masukkan ati amplanya terlebih dahulu. Lalu goreng ati amplanya itu setengah matang atau setengah kering ya. Kalau sudah setengah matang, lalu sisihkan di pinggir wajan. Berikutnya masukkan bawang merah 5 siung dan bawang putih 3 siung yang sudah diiris tipis. Tumis sebentar bawang putih dan bawang merahnya. Lalu masukkan juga daun salam 1 lembar dan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek. Lalu kemudian ditumis kembali ya hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum kekuningan. Supaya tidak gosong, saya tambahkan ya sedikit air. Lalu diaduk sebentar. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Berikutnya tambahkan kecap manis 1 sendok makan. Lalu diaduk rata. Untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk kembali ya hingga rata. Nah, di sini sambil diaduk, sambil dites rasa juga ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, berikutnya masukkan cabai hijau gede dan cabai merah gede yang sudah dipotong serong, dan juga daun bawang 1 batang yang sudah diiris tipis. Perbandingannya cabai hijau gedenya lebih banyak ya daripada cabai merah gedenya. Lalu diaduk hingga cabai dan daun bawangnya itu agak layu. Kalau sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan.
tumis ati ampla cabai hijaunya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.